Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Ade Novianti, mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa di dalam hati dengan membaca Bismillah. Mulai. Selesai. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai dengan era reformasi. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk yang pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai dengan sekarang. Kita akan bahas dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan, dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai masalah. Adapun berbagai upaya yang dilakukan berupa pemberontakan-pemberontakan untuk mengganti Pancasila dan penyimpangan-penyimpangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan untuk mendirikan negara sendiri atau negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Penje Samuan pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini bertujuan mengoreksi pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial yang menganggap pemerintah telah melanggar undang-undang. Yang kedua, masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Pada periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Penyimpangan terhadap UUD 1945 diantaranya Presiden Soekarno ini ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kemudian yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1950. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, masa Orde Baru. Era baru pemerintahan ini dimulai tahun 1966 sampai dengan tahun 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih sebagai Presiden. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode ini diantaranya yang pertama, lembaga kepresidenan sebagai pengontrol lembaga lain seperti DPR, MPR, YPA, BPK, dan MA, juga LSM, dan partai politik. Yang kedua, kebebasan berpolitik dibatasi. Yang ketiga, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Dan yang terakhir yaitu munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Penerapan Pancasila pada masa reformasi ini tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan-pemberontakan, tetapi dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan ini mendatangkan dampak negatif dan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Di antaranya yang pertama, munculnya pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, pola komunikasi yang tidak beretika dan bersopan santun. Yang ketiga, peredaran narkoba dan miras. Yang keempat, aksi
anarkisme dan vandalisme. Yang kelima, terjadinya perpecahan dan penurunnya moral. Yang keenam, menurunnya persatuan dan kesatuan. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan beberapa soal, yaitu ada 5 soal uraian yang harus kalian kerjakan. Soalnya sebagai berikut. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahami materi yang Ibu jelaskan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.